Mohon maaf, untuk beberapa anggota saya masih terkendala jaringan sehingga belum bisa maksimal mengikuti hari ini. Jadi yang akan menyampaikan nanti saya pribadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili Komisi 2 akan menyampaikan beberapa program kerja selama 1 tahun terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah terlihat PPT saya? Ada. Oke. Untuk program kerja dari Komisi 2 ini dibagi menjadi dua, yakni program kerja utama dan program kerja insidental. Program kerja utama yakni program kerja yang sudah terprogram dan sudah terjadwal, sedangkan program kerja insidental nantinya akan dijalankan ketika waktu-waktu insidental yang memang diperlukan untuk dilakukan program tersebut. Nah, untuk program kerja Komisi 2, sebelumnya Komisi 2 sendiri adalah komisi yang membawai tentang konservasi lingkungan, persampahan, dan kesiapsiagaan bencana. Untuk anggotanya yakni ada Bang Jumadil Asri selaku Sekretaris Komisi, selanjutnya Bang Irwan Fitrianto sebagai anggota, dan Bang Muhammad Ridho sebagai anggota. Adapun program kerja dari Komisi 2 yang pertama yakni relawan hijau atau ranger hijau. Oke, mohon maaf untuk ini, untuk relawan hijau terbalik dengan ini. Bentar saya perbaiki terlebih dahulu. Baik, mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis. Yang pertama yakni program kerja dari Komisi 2 adalah edukasi sampah dan pengelolaan kali 1 bulan untuk desa-desa sekitar, serta di setiap hari besar peringatan Hari Sampah. Mengapa kami mengambil pada masa saat orientasi siswa? Untuk program kerja ini sebetulnya kondisional. Tidak harus pada masa orientasi siswa, tapi kita ada target untuk bisa ke sekolah. Maksudnya dalam hal ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada siswa-siswa terkait. Karena selama ini yang kita sentuh adalah pemuda dan masyarakat yang sudah mengerti sampah. Sedangkan pada usia-usia masa remaja itu perlu juga diberikan edukasi tentang sampah ini, sehingga inilah yang membuat kita juga memasuki tempat yang di sekolahan seperti itu. Kemudian untuk tempat dan waktu pelaksanaannya dilaksanakan di sekolah, di desa-desa sekitar. Desa sekitar ini adalah di setiap PP Lingasi daerah gitu. Jadi ini akan dilaksanakan bekerjasama dengan PP Lingasi di setiap daerah untuk dilaksanakan di desa-desa sekitar, semacam pengertian seperti itu. Nah, tujuannya memberikan pengetahuan dan melakukan aksi nyata terkait pengolahan sampah dan jenisnya. Untuk penanggung jawab sendiri, Mbak Irwan Fitrianto, kenapa saya mengambil penanggung jawab dan ketika raker Komisi 2 sendiri, raker internal di Lingasi daerah Bang Irwan Fitrianto ini sudah jalan untuk edukasi sampah dan pengolahannya dan berjalan dengan bagus. Sehingga maka dari itu untuk penanggung jawab dari ini adalah Bang Irwan Fitrianto.
Untuk estimasi dananya mungkin hanya konsumsi saja, dan gift untuk kuisnya untuk menarik perhatian dari masyarakat sekitar dan anak-anak tentunya. Sasarannya umum. Selanjutnya yakni relawan hijau atau ranger hijau. Mungkin di tempat PPLingasi di setiap daerahnya itu mempunyai sebutan pribadi, sebutan tersendiri. Namun dari Komisi 2 ingin menamainya menjadi relawan hijau atau ranger hijau. Ranger hijau ini adalah target pelaksanaan kegiatannya ketika pelaksanaan aksi-aksi lingkungan. Kenapa selama ini yang melakukan kegiatan lingkungan kita hanya melibatkan PPLingasi yang terpilih di setiap daerahnya. Padahal kita juga bisa mengajak ikut serta masyarakat sekitar untuk bisa ikut serta terhadap kegiatan-kegiatan kita, dan itu berkontinu. Jadi berkelanjutan untuk relawan hijau ini. Siapa yang tergerak hatinya untuk ikut serta dalam lingkungan, maka kita akan menaunginya menamainya dengan relawan hijau. Itu akan diajukan di setiap PPLingasi daerah. Kemudian tempat dan waktu pelaksanaannya ini untuk rekrutmennya bisa via Zoom meeting. Tujuannya untuk mengajak dan melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut peduli dalam lingkungan serta untuk membantu kegiatan lingkungan PPLingasi daerah. Untuk penanggung jawabnya sendiri adalah saya, karena untuk melanjutkan dari program kerja saya di PPLingasi Sidoarjo, untuk estimasi dananya zero budget dan sasarannya umum. Selanjutnya PPLingasi Mengabdi. PPLingasi Mengabdi ini adalah bukan hanya kita memberikan pengajaran tentang pelajaran umum, tapi kita juga memberikan tentang pengetahuan-pengetahuan lingkungan terhadap sekitar kita. Entah itu di sekolah seperti yang saya maksudkan tadi, pengelolaan dan sampah tadi. Kemudian di PPLingasi Mengabdi ini lebih luas lagi tentang pengabdian kita terhadap lingkungan. Jadi entah itu nanti ikut serta dalam kegiatan gotong royong masyarakat terkait atau memberikan sosialisasi di setiap desa atau sekolah-sekolah atau di lingkungan sekitar gitu. Untuk target pelaksanaan kegiatan 3 kali 1 bulan. Selain itu kegiatan ini bersifat insidental sehingga sewaktu-waktu bisa dibutuhkan. Kemudian untuk tempat dan waktu pelaksanaannya seperti yang saya sebutkan tadi di desa sekitar, sekolah dan sekolah-sekolah maupun di lingkungan di tempat umum dan tempat-tempat yang lain memang membutuhkan untuk pengabdian dari PPLingasi ini. Tujuannya apa? Sebagai bentuk pengabdian anggota PPLingasi kepada masyarakat, serta memberikan ilmu baru kepada masyarakat sekitar yang sebelumnya belum mengetahui tentang lingkungan, sehingga lebih mengetahui lagi. Penanggung jawab di sini Bang Jumadil Asri untuk estimasi dana zero budget dan sasarannya umum. Selanjutnya, karena komisi kita juga menaungi tentang bencana alam, maka dari komisi kita mengajukan tentang PPLingasi Peduli. PPLingasi Peduli ini bagaimana? PPLingasi Peduli ini adalah sebuah bentuk galang dana yang akan dilakukan di setiap PPLingasi daerah, kemudian akan dikoordinator oleh Komisi 2 untuk penyaluran dari donasi tersebut. Bila memang memungkinkan dari Komisi 2 untuk ikut serta terjun dalam bencana tersebut, after bencana tersebut, maka kita juga akan melakukan hal tersebut. Tapi memang jika tidak memungkinkan, maka kita akan menyalurkannya seperti itu. Untuk target pelaksanaan kegiatan ini bersifat insidental, gitu. Kemudian tempat dan waktu pelaksanaan online di tempat terjadinya bencana alam. Tujuannya menggalang dana untuk membantu meringankan korban bencana alam. Penanggung jawab di sini adalah Bang Ridho. Estimasi dananya untuk aksinya sendiri kita zero budget, tapi kalau untuk pemasukannya dari uang penggalangan dana tersebut. Sasarannya adalah umum. Untuk selanjutnya yakni pemuda tanggap bencana. Jadi untuk target pelaksanaan dari pemuda tanggap bencana ini adalah program kerja yang berafiliasi, jadi berkesinambungan dengan PPLingasi Peduli ini. Jadi pemuda tanggap bencana ini adalah sebuah bentuk seperti ranger hijau tadi. Bedanya kalau ranger hijau dia berfokus pada lingkungan, kegiatan-kegiatan lingkungan, sedangkan pemuda tanggap bencana ini berfokus pada kegiatan-kegiatan bencana alam. Jadi pemuda tanggap bencana ini adalah sebuah bentuk wadah untuk para pemuda yang ingin mengetahui lebih lanjut
tentang bagaimana sih pengetahuan penanganan bencana alam atau bagaimana kita untuk bisa tanggap membantu bencana alam ketika after bencana alam tersebut. Nah, target pelaksanaannya adalah 2 kali 2 bulan. Maksudnya 2 kali 2 bulan di sini seperti apa? 2 kali 2 bulan di sini adalah untuk pelatihannya. Jadi untuk pengetahuan tentang bagaimana sih tanggap bencana itu seperti apa dan bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana alam dan kita ingin membantunya. Gitu. Karena banyak sekali ini berakibat fatal ketika kita ingin membantu orang lain, justru kita yang akan mencelakakan diri kita sendiri gitu. Jadi fungsinya pemuda tangkap bencana di setiap daerah ini adalah untuk membentuk itu, untuk memberikan sebuah ilmu baru kepada masyarakat atau pemuda sekitar bagaimana sih ketika bencana alam itu terjadi dan bagaimana cara kita untuk menolong ketika kita dalam keadaan tersebut. Untuk tempat dan waktu pelaksanaannya sendiri adalah online untuk rekrutannya, sedangkan untuk pelatihannya dilakukan setiap PPLingasi di daerah. Tujuannya adalah memberikan pemahaman dan ilmu tentang penanganan bencana alam serta memupuk jiwa empati pemuda terhadap sekitarnya. Penanggung jawab di sini adalah Bang Muhammad Ridho. Untuk estimasi dana mungkin hanya e-sertifikat yang akan langsung diterbitkan bersama PPLingasi Indonesia, IKAPI, dan Kemenpora. Dan konsumsi pemateri, karena kita sendiri kalau dari Komisi 2 atau setiap PPLingasi daerah memberikan ilmu sendiri kalau tidak mempunyai bekalnya, itu akan berakibat fatal. Sasarannya umum. Selanjutnya yakni aksi tanam pohon. Aksi tanam pohon di sini target pelaksanaan kegiatannya 1 kali 3 bulan dan di hari besar peringatan Hari Pohon. 1 kali 3 bulan di sini adalah, jadi diharapkan nanti setiap PPLingasi daerah utamanya bisa melakukan kegiatan tanam pohon ini. Tidak harus bersifat seremonial, tapi juga bisa dilakukan seperti challenge setiap bulannya. Nanti siapa yang hari ini sudah menanam pohon akan mendapat gift dari PPLingasi di daerah-daerah sekitarnya gitu. Jadi bisa semacam campaign bukan hanya tentang kegiatan seremonial gitu. Dan juga dilaksanakan di hari-hari besar peringatan Hari Pohon. Untuk tempat dan waktu pelaksanaannya dilakukan di setiap PPLingasi daerah. Tujuannya apa? Sebagai bentuk penghijauan. Penanggung jawabnya Bang Jumadil Asri untuk estimasi dana zero budget. Mungkin ini bisa bekerja sama dengan DLHK sekitar untuk masalah pohonnya. Mungkin kalau ingin melaksanakan kegiatan seremonial, bisa bekerja sama dengan DLHK terkait, karena kemarin sudah berhasil di beberapa PPLingasi daerah mengajukan sponsor kepada DLHK terkait dan mendapat pohon secara gratis. Gitu. Kemudian untuk estimasi dananya zero budget, sasaran umum. Untuk program kerja selanjutnya, yakni aksi di hari-hari besar lingkungan. Maksudnya ini seperti apa? Karena memang dari Komisi 2 ini membawa tentang persampahan, lingkungan, dan juga konservasi lingkungan dan bencana alam, maka kami juga akan mengadakan sebuah seremonial aksi di hari-hari besar lingkungan gitu. Target pelaksanaannya menyesuaikan hari besar lingkungan, misalnya hari air, hari bumi, atau hari apapun itu. Yang dimaksud dalam program kerja itu adalah aksi di hari-hari lingkungan. Nah, inilah yang dimaksud dari program kerja Komisi 2 yang bersifat insidental. Kemudian tempat dan waktu pelaksanaannya bisa dilakukan di setiap PPLingasi daerah. Tujuannya adalah sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan. Penanggung jawab saya pribadi, Cindy Fitriani. Kemudian untuk estimasi dana, zero budget, dan sasarannya adalah umum. Dan program kerja terakhir dari Komisi 2 yakni penanaman mangrove, dan ini bersifat kondisional sesuai dengan lingkungan PPLingasi daerah, karena kemarin setelah dari Komisi 2 melakukan rapat internal sebelum adanya rakernas ini untuk penyusunan dari program kerja, dari beberapa setelah kami melakukan survei bertanya di PPLingasi daerah yang utamanya di daerah pesisir itu kurangnya aksi untuk
menanggulangi banjir atau abrasi-abrasi terkait di daerah-daerah tersebut, karena banyak juga dari teman-teman kita, kawan-kawan kita yang berada, bepilingasinya berada di daerah yang air laut atau kondisi airnya itu lebih tinggi daripada daratannya, seperti itu. Jadi untuk penanaman mangrove ini bersifat kondisional. Kemudian target pelaksanaannya penanaman mangrove tadi kondisional sesuai dengan kondisi lingkungan bepilingasi di setiap daerah. Namun tidak menutup kemungkinan untuk pelaksanaannya mungkin bisa dilakukan 1 kali 6 bulan, bisa di tiap daerah-daerah. Karena saya percaya di setiap daerah-daerah pasti mempunyai lahan air. Jadi daerahnya juga bisa ada yang berupa air gitu. Kemudian tujuannya aksi di setiap bepilingasi daerah, tujuannya, mohon maaf ini waktu dan pelaksanaannya. Untuk tujuannya adalah mengurangi mencegah abrasi tersebut. Untuk penanggung jawab sendiri Bang Irwan Fitrianto, karena memang di tempat Bang Irwan juga pernah dilakukan hal seperti itu. Untuk estimasi dana zero budget, sasarannya adalah umum. Gitu. Itu tadi pemaparan dari program kerja Komisi 2. Saya kembalikan ke Bang Hendrik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cindy selaku Ketua Komisi dan sudah memaparkan program kerjanya selama 1 tahun ya untuk 2020. Saya akan menanggapi secara garis besar aja. Jadi program kerjanya itu sudah sangat bagus dan sudah sangat lengkap lah. Tinggal bagaimana cara mengerjakannya, dan itu sudah ada PJ masing-masing, dan itu juga sudah ada ini ya, sudah ada penanggung jawab di setiap program, tinggal Cindy tinggal di follow up kan, terkait dari situ juga ada sekretaris tinggal difungsikan. Jadi terkait program apa nanti masing-masing sekretaris bikin suratnya, dan mungkin perlu hari-hari besar itu kan perlu desain, bisa nanti dikomunikasikan ke Komisi 4. Jadi tinggal eksekusi aja ya, nggak perlu banyak diskusi-diskusi lagi. Yang penting program yang sudah disusun, sudah ada timeline-nya, segera disampaikan nanti biar nggak bertabrakan dengan komisi lain. Terus kemudian juga sudah sampaikan di awal, kita adalah zero budget ya. Kita nggak ada pemasukan sama sekali, jadi bagaimana dengan zero budget itu kita bisa melaksanakan program, ya makanya kan bisa komunikasi dengan sponsor atau pihak terkait. Makanya kan disiapkan jauh-jauh hari mungkin dari program, oh ini programnya 2 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, jadi mungkin bisa disiapkan kayak proposal atau apa gitu kan. Karena kita sifatnya sentral di pusat ya, jadi program kita apa, baru nanti kita sampaikan di grup ya. Nah, nanti biar di daerah itu menyesuaikan dengan kondisi mereka. Mungkin ada bencana misalnya kan, bencana di daerah mana, itu tinggal mereka mau aksi peduli seperti apa. Yang penting dari pusat itu sudah ada kebijakan secara sentral ya, kita ada hari misalnya peringatan hari air, kita ada aksi apa, baru nanti setelahnya ya terserah mereka aja di daerah mau aksi seperti apa, mau dikonsep seperti apa, mau pelaksananya seperti apa. Yang penting dari pusat itu sudah ada timeline-nya, sudah ada job desk-nya yang menanggung jawab ya. Jadi jangan sampai kosong gitu ya. Mungkin sementara itu dulu Cindy untuk membuka diskusi ini. Jadi sambil jalan mungkin dari Bu Rohmi, dari Richard, dari Arif atau dari komisi yang lain mau menanggapi silakan ya. Silakan. Terima kasih untuk Pak Hendrik masukannya. Mungkin dari teman-teman bepilingasi dari komisi yang lain atau dari BPH bisa mengomentari. Saya pas. Programnya sudah bagus, seperti Mas Hendy bilang tadi, eksekusi dan saling koordinasi. Ya, kita tunggu aksinya aja. Terima kasih. Terima kasih Silakan Bu Rohmi kalau ada yang mau disampaikan Bu Rohmi. Selaku pembina kan, atau Arif Sekum atau komisi yang lain. Jadi Cindy jangan takutan ya, walaupun kalian cuma 4 dalam satu komisi, jadi kalian tetap harus bisa mengkoordinir, karena kan nanti ada masing-masing kepengurusan di provinsi kan, biar aja mereka yang bantu gitu kan. Tapi jangan takutan, program yang sudah disusun, yang penting gimana caranya bisa mensosialisasikan dan bisa dieksekusi oleh kepengurusan di kabupaten, kota, dan provinsi ya. Intinya action aja sudah gitu kan, karena sudah disusun, jangan sampai itu jadi wacana
Karena kalau sudah banyak kita nyusun tapi cuma jadi wacana itu sayang juga. Dan ini juga beban moral juga kan, karena sudah dilantik dan sudah sepakat dan komitmen kan untuk menjalankan IKP pusat ini, ya apapun kondisinya ya terus jalan gitu kan. Kalau misalnya ada kendala diperbaiki dan dikomunikasikan. Ya, silakan kalau ada yang mau menanggapi terkait Komisi 2. Silakan Bu Rohmi atau yang lain. Atau Cindy ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan, nggak apa-apa, kita komunikasi 2 arah aja, jadi biar enak. Jadi ibarat jalan kalian sudah paham kan rule-nya, jadi kalau kalian masih bingung kan bingung juga nanti jalannya gimana. Kalau misalnya ada kendala atau sesuatu yang mau disampaikan, sampaikan aja dulu. Jadi nanti setelah selesai rakernas Komisi 2 ini kalian sudah action kan, job desk-nya apa, nanti kalau ada kendala baru disampaikan gitu ya. Silakan Cindy kalau mau menanggapi atau ada yang mau ditanyakan silakan. Karena mungkin ini jam siang juga kan, banyak yang mungkin istirahat atau banyak aktivitas lain gitu kan. Nanti bisa dievaluasi, bisa diganti jadwalnya nanti. Gimana? Kalau dari Cindy pribadi, Gimana? tidak ada. Kalau dari Cindy pribadi, pesannya adalah karena ini memang di IKP adalah perwakilan dari setiap PP Lingasi di provinsi. Harapannya Cindy nanti untuk program kerja dari Komisi 2 ini bisa menjadi penyambung lidah dari setiap anggota PP Lingasi untuk bisa memfollow up di setiap daerahnya begitu. Dan karena Komisi 2 ini adalah di setiap komisi ini terdiri dari 4, tidak memungkinkan kita untuk bisa mengorganisir setiap PP Lingasi daerah. Maka dari itu untuk Komisi 2 sendiri di IKP ini mengajak bekerja sama untuk semua anggota di setiap komisi untuk bisa ikut serta memonitoring kegiatan di setiap PP Lingasi provinsinya, begitu Bang. Kemudian mungkin nanti karena ini Komisi 2, bukan berarti program kerja Komisi 2 berdiri menjadi program kerja Komisi 2 sendiri, tapi untuk setiap program kerja dari setiap komisi 1 sampai 5 itu berkesinambungan. Jadi bukan berarti itu program kerja dari komisi 2 kok nggak jalan gitu. Jadi mungkin kita sama-sama saling mengingatkan. Jadi dalam diri kita pribadi ditanamkan bahwa meskipun ini program kerja di setiap komisi, tapi bukan berarti itu adalah tanggung jawab komisi tersebut. Jadi ditanamkan bahwa ini adalah kepemilikan bersama program kerjanya. Saling mengingatkan dan nanti saling berkomunikasi. Karena Komisi 2 pun juga sama, nantinya akan butuh Komisi 4 untuk memberikan sebuah informasi kegiatan ini menjadi pamflet atau leaflet, dan Komisi 2 juga akan butuh Komisi 1 karena bersangkutan dengan internal, bisa sharing untuk di setiap PP Lingasi daerahnya, seperti itu. Itu saja sih Bang kalau dari saya pribadi. Oke, jadi ini dalam waktu dekat Komisi 2 yang paling dekat itu program kerjanya apa yang mau dilaksanakan ini, yang dari sudah disusun itu? Yang sudah dekat. Kalau untuk program kerja yang akan dekat ya ini peringatan Hari Bumi. Itu kapan itu pelaksananya? Tanggal April ya? April kah? Maret? Hari Bumi itu. 22 April. Oke. Jadi gini, karena kan Komisi 4 juga kendala mereka juga waktu juga kan. Jadi kalau kalian mau bikin itu mungkin sambil disiapkan dari sekarang. Misalnya kan dalam waktu dekat ada program apa. Karena kan untuk desain mereka kan sama-sama punya kesibukan kan. Ada kerja, ada kuliah atau yang lain. Jadi jangan menyampaikan tuh dadakan. Jadi sambil dirapatkan di internal dulu. Itu kan sudah ada PJ-nya. Yang penting eksekusi aja gitu kan. Sudah ada. Jadi walaupun ini proker dari Komisi 2, ya semua komisi dan semua susunan kepengurusan semua mengerjakan itu. Cuma pada dasarnya ada penanggung jawab di program tersebut gitu ya. Tinggal dieksekusi aja. Jadi jangan menunggu-nunggu kalau udah dekat. Jadi kalau tanggal 2 April sambil disiapkan aja apa sih yang perlu, karena kan prepare perlu waktu juga, sama-sama sibuk gitu kan. Jadi biar jalan gitu kan, aktivitas nggak terganggu dan proker tuh bisa jalan. Jadi sambil disiapkan dari sekarang gitu ya. Nanti sambil saya monitor kan sampai mana progresnya, tinggal kalian sampaikan kendalanya apa, tapi jangan sampai terbebani ya atau menjadi kendala, karena kalau sudah terbebani susah nanti geraknya. Nanti juga provinsi bantu juga.
Dan jangan berharap dana dulu, karena kan dananya emang nggak ada. Jadi kayak apa caranya program tuh jalan tanpa dengan dana tadi ya. Oke, sambil disiapkan dari sekarang. Mungkin dari yang lain juga udah clear juga kan, nanti intinya tinggal eksekusi aja. Karena sebagus apapun programnya, tanpa eksekusi kan cuma retorika aja kan, cuma wacana aja gitu kan. Jadi gimana caranya bisa jalan dan bisa dirasakan dampaknya ya. Dan kita ingat juga, kita di pusat bukan di satu wilayah. Kalau cuma satu wilayah enak aja, cuma di itu aja. Tapi kalau ini sentral ya, kayak apa caranya di semua provinsi ini bisa mengikuti program yang sudah kita susun gitu ya. Ada lagi Cindy yang mau disampaikan? Tidak ada, Bang. Oke ya, Richard, ada nggak? Atau komisi lain? Jadi kalau misalnya sudah clear, bisa dicukupkan aja komisi 2, bisa lanjut di komisi 5, karena kita nggak perlu lama, yang penting tujuan dan apanya itu sudah tersampaikan, tinggal nanti follow up dan tindak lanjut action plan tadi ya. Gimana? Cindy, sudah cukup nggak atau ada yang mau disampaikan lagi? Kalau nggak ada, bisa di close aja, kita lanjut ke komisi 5, kan sudah ada Fitri, ada Ayu juga kan selaku ketua komisi. Jadi biar nggak lama kan, karena takutnya ada aktivitas lain juga, kalian mau istirahat juga gitu. Nanti kan file draftnya itu biar dikumpul di Sekum, biar nanti dijadikan satu, karena kan ini masih mencar-mencar, biar nanti ada timeline-nya kan, komisi 1 sampai 5 apa gitu kan, yang biar nanti kita follow up. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi, Cindy? Cukup ya? Siap, tidak ada, Bang. Oke ya, jadi karena misalnya sudah tidak ada lagi, mungkin komisi 2 saya cukupkan ya. Terima kasih atas rakernasnya dan persiapannya. Saran saya tinggal dieksekusi aja. Kalau ada kendala disampaikan, komunikasikan. Terima kasih banyak ya atas kesediaannya. Saya kembalikan ke Cindy selaku moderator. Kita lanjut ke komisi 5. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Itu tadi adalah pemaparan oleh Komisi 2. Untuk pemaparan selanjutnya yakni dari Komisi 5, saya silakan kepada Komisi 5 untuk memaparkan program kerja terkait. Kepada Komisi 5 disilakan. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Mas, ini siapa ya yang bisa share screen kira-kira? Soalnya saya lewat HP. Oh gitu. Mungkin bisa kirim ke Cindy filenya biar dibantu. Cindy bisa bantu? Oke, sebentar. Ya, kirim CP aja. Sebentar ya, Kak. Ya, nggak apa-apa. Ditunggu, nggak apa-apa. Santai aja. Udah dikirim, Kak Cindy. Oke. Tinggal ditampilkan aja sini itu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, Dewan Pengurus IKAPI. Saya Ayu Hotiba mewakili Komisi 5 dan teman-teman yang berhalangan hadir ini. Ada juga Kak Fitri selaku Sekretaris Komisi yang akan mendampingi saya untuk memaparkan program kerja Komisi 5 IKAPI selama satu periode ini atau 1 tahun ini. Kedua anggota lainnya yaitu Kak Ahmad dan Kak Arifin sedang ada urusan lain atau sedang berhalangan hadir untuk membersamai rapat pada hari ini. Boleh dilanjut, Kak? Jadi program kerja yang pertama adalah webinar, menindaklanjuti usul yang diberikan oleh Dewan Pengurus juga pada persiapan rapat kemarin bahwa diadakan webinar atau seminar online bertema kewirausahaan. Jadi ada 2 webinar atau seminar online. Yang pertama itu adalah, sebentar ya Kak.
Yang pertama adalah seminar dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pemuda seputar ilmu berwirausaha yang tetap memperhatikan lingkungan. Jadi dengan kata lain sistem ekopreneur begitu Kak. Kegiatan berwirausaha namun tetap konsisten untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Itu penanggung jawabnya ada Kak Ahmad Nur Wahyudi. Kemudian estimasi dananya itu untuk narasumber belum ditentukan dan akan dibahas nanti lebih lanjutnya lagi. Kemudian juga akan menggunakan sistem kolaborasi dengan komunitas-komunitas lingkungan maupun pepeling ASI yang ada di seluruh Indonesia. Sasarannya itu umum dan juga untuk seluruh duta pepeling ASI di Indonesia. Yang kedua adalah pelatihan teknis wirausaha baru. Itu sama tempat dan waktu pelaksanaannya itu ada di Zoom meeting atau secara online. Kemudian juga dengan tujuan untuk, boleh dilanjut Kak slide-nya? Nah, itu untuk menambah kas IKP dari hasil pendaftaran peserta. Kemudian ada penanggung jawabnya yaitu Kak Arifin Kusmawardani dan dengan sasaran seluruh pepeling ASI di Indonesia. Kemudian program kerja yang kedua adalah pembuatan merchandise pepeling ASI berupa produk eko atau produk yang ramah lingkungan. Next Kak slide-nya. Oh ya, udah benar. Itu sistem PO atau pre-order Kak. Jadi pemesanannya itu membutuhkan waktu. Estimasi itu dimulai 1 April jika semua persiapan sudah matang. Rencananya juga bekerja sama dengan produsen lokal dan online via marketplace. Itu rencana kami Kak. Tujuannya adapun untuk menambah kas IKP dari hasil penjualan merchandise dan juga sebagai kas untuk dana program IKP yang mensupport pepeling ASI Indonesia. Penanggung jawabnya itu ada saya sendiri, Ayu, dan dibantu dengan Kak Fitri Novitasari. Estimasi dananya belum dapat dipastikan karena program ini belum disusun lebih rinci dan lebih mendalam karena membutuhkan beberapa aspek-aspek yang harus dibicarakan atau aspek-aspek yang harus dirundingkan lebih lanjut, Kak. Dan sasarannya itu yang pertama itu umum dan yang paling memungkinkan itu untuk seluruh duta pepeling ASI Indonesia sendiri. Nanti juga berkolaborasi dengan komisi lain atau jika memungkinkan untuk desain. Kak Fitri juga sudah menyampaikan bahwa beliau bisa untuk mendesain produk-produk atau yang merchandise yang akan dijual, namun kita utamakan kolaborasi antar komisi nanti Kak. Seperti itu. Boleh dilanjut Kak? Oke. Terima kasih. Itulah 2 program kerja yang akan dilaksanakan oleh Komisi 5 pada 1 tahun ini. Terima kasih Kak. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih untuk Komisi 5 atas pengetahuannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bang Hendri. Oke ya, izin menanggapi Komisi 5. Jadi tadi ada webinar ya, jadi saya lihat juga masing-masing komisi itu kayak seperti ada webinar itu sudah bagus juga, tinggal nanti diatur schedule-nya aja biar nggak bertabrakan antar komisi ya. Jadi tinggal diatur aja. Jadi nanti intinya rapat internal, setelah internal sudah oke, baru nanti dirapatkan dengan di grup besar ya, seperti apa konsepnya. Jadi bagus aja, tinggal disusun. Terus kemudian terkait merchandise tadi ya, itu juga sangat bagus untuk menambah kas IKB dan lain-lain, tinggal dikomunikasikan. Karena juga di pusat juga kemarin ada tawaran pembuatan sabut kelapa juga kan. Jadi nanti ini wilayahnya Komisi 5 ya, seperti apa, kerajinan apa. Jadi kalau ada
proyek apa atau pengadaan apa bisa nanti dari Komisi 5 ini ya. Karena untuk periode ini ada penambahan komisi, kalau kemarin kan cuma sampai 4, ini ada penambahan komisi ekonomi kreatif dan kewirausahaan ya. Intinya tinggal dikembangkan dan dieksekusi aja kayak tadi sudah disampaikan, sudah ada desainnya, sudah ada rencananya, tinggal disiapkan. Jadi kan untuk bikin tuh perlu modal kan. Jadi sambil dipikirkan juga modalnya tuh dari mana, ada investor atau apa. Jadi sambil dipikirkan ya, karena kita sekupnya nasional, bukan cuma daerah aja. Jadi bisa nanti barang-barang itu dijual di mana, atau mungkin ada pameran apa yang berbau ranah lingkungan, itu kan bisa nanti di konsep aja. Jadi intinya tinggal dieksekusi aja. Kalau ada kendala disampaikan, yang kita sampaikan di awal, kita ada zero budget ya, nggak ada dana sama sekali, kayak apa caranya bisa jalan, kalaupun ada kas IKP juga itu masih sangat minim kan, makanya perlunya Komisi 5 ini gitu. Itu aja sih sebagian itu dulu. Intinya dieksekusi aja, tinggal dikonsep ya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin dari yang lain, Richard, atau dari komisi yang lain mau menanggapi silakan. Atau Ayu sendiri mau menanggapi, Fitri juga silakan. Kalau mau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan silakan. Oh ini Cindy-nya keluar. Aku pas. Sudah disampaikan Mas Henry tadi. Cindy-nya keluar, jadi moderatornya makanya ini enggak ini. Jadi sebelum berjalan kalian Komisi 5, apa sih yang mau ditanyakan? Karena kalau kalian masih bingung atau masih belum paham rule-nya, kalian jalan juga akan susah. Jadi program yang sudah disusun tinggal dieksekusi aja. Kalau ada kendala atau apa, sampaikan aja bagian mana gitu. Yang penting action aja. Jadi jangan berpikir kalian cuma 4 orang. Jadi 4 orang ini yang menggerakkan inti gitu ya. Kita tetap juga, kita kan punya warga Pepeleng Asih 34 provinsi, tinggal digerakkan gimana caranya. Nah itu tantangan kalian, gimana bisa menggerakkan dan bisa menjalankan program itu. Jadi jangan takut kalau ini kami cuma 4, kan kita pengurus ada komisi 1 sampai 5. Cuma ada penanggung jawab leading sektor di masing-masing bidang yang bersangkutan gitu. Silakan Fitri dan Ayu selaku sekretaris dan selaku ketua dan ini. Jadi biar kita dua arah kan. Jadi biar setelah ini kalian jalan, nggak ada diskusi-diskusi lagi. Paling nanti kita rapat kecil atau rapat besar gitu kan. Jadi sebelum ada rapat besar, kalian dimatangkan dulu antar komisi. Oh kita mau bikin program webinar, kita mau bikin program ini, kalian matangkan dulu konsep, baru kita adakan rapat besar. Jadi rapat besar itu tinggal finishing ya. Oh ini perlu flyer, oh kurang ini, oh birokrasinya ke sini gitu. Jadi kalau kalian masih belum matang di internal, jadi susah juga jalannya mau gimana gitu. Yang penting karena kalian yang nyusun program, gimana caranya itu bisa jalan. Nanti kalau ada kendala biar dibantu. Silakan Ayu dan Fitri tanggapannya. Iya Kak, izin Ya. menanggapi. Untuk menurut saya sih kalau untuk yang kan kami fokus ke merchandise dulu ya, karena kan kita ngelihat dari katanya kan kita zero budget juga, terus kita kan mau bikin kayak mau bikin aksi juga dari Komisi 5 pun terkendala masalah budget ya. Jadi kami berpikirnya gini, kami mencoba untuk yang kami mencoba untuk merchandise, jadi mungkin hasil dari 10%-nya bisa kami anggarkan untuk program-program mungkin yang kemarin saya sempat lontarkan ke Kakak. Nah, itu kayak Rumah Ekonomi Kartini ataupun kreasi sabut kelapa. Nah, itu menurut saya tuh lagi yang booming buat di Indonesia ya. Jadi makanya kita tuh lagi fokus ke merchandise dulu, setelah itu webinar gitu loh. Kalau untuk konsep insya Allah kita udah mateng, tinggal prepare untuk desain dan eksekusi aja dulu gitu loh. Kayak biasanya siapa yang mau mesen, ya udah kita list. Dia tuh kalau misalnya udah ada dananya, ya tinggal kita realisasikan gitu loh sistemnya. Jadi insya Allah aman kok kalau masalah merchandise udah kita pikirin. Oke, izin menanggapi ya. Jadi sudah bagus ya, tinggal eksekusi aja. Jadi kalian jangan berpikir, oh ini yang ikut sedikit atau enggak. Jadi ya tadi karena kan setiap komisi dia punya program. Jadi komisi yang bersangkutan dia yang megang. Jadi dia mau ikut atau enggak terserah ya. Yang penting kita sudah bantu mengajak. Selebihnya mau ikut atau enggak ya kita
bantu terus karena kan mungkin mereka punya kesibukan juga. Yang penting kalian dari Komisi 5 fokus aja. Oh, sekarang mau bikin project Mercedes study, sudah ada konsepnya, sudah ada, ini eksekusi aja. Mau di provinsi lain mau ngikut atau enggak itu sambil jalan, yang penting action aja dulu. Nanti kan orang akan ngikutin juga gitu. Jadi jangan takutan, oh kenapa kami cuma sedikit, kita pengurus banyak. Jadi jangan melihat pengurus itu banyak. Yang penting masing-masing komisi dia jalan sesuai dengan tupoksi dan ranahnya aja. Kalau ada kendala sampaikan ke kami ya. Jadi jangan takut ini. Makanya kan ini yang penting poin-poinnya kalian selaku pemegang program, pemegang kebijakan juga harus paham dulu gitu. Jadi jangan terkendala, oh yang lain enggak, cuma sedikit, yang lain ini. Nanti kalau kalian memikirkan itu nggak akan jalan. Yang penting sudah ada program, sudah ada prospek, ya tinggal ini tinggal dikerjakan. Mungkin kita perlu dana kan, misalnya ada investor atau apa, mungkin mereka akan melihat kita juga. Kalau kita belum jelas, belum ada prospeknya, orang juga akan ragu kan untuk meminjamkan modal atau apa. Jadi bagaimana orang tuh percaya sama kita kan, kita action dulu gitu kan. Seperti apa orang tuh bisa percaya dan memberikan tanggung jawab juga. Jadi lanjutan aja Fitri ya. Program rumah kreatif apa tadi yang sudah disampaikan juga, rumah kreatif Kartini dan lain-lain itu sudah sangat bagus. Tinggal eksekusi aja ya. Kalau ada kendala sampaikan, kalau ada yang kurang pas ya diperbaiki gitu ya. Silakan Fitri, kalau ada ditanggapi lagi, Ayu mau disampaikan silakan yuk. Selaku ketua ini harus ini ya. Intinya harus saling backup. Kalau ketuanya sibuk kan ada sekretarisnya sibuk, ada anggota. Jadi jangan sampai kosong ya. Jadi antara anggota, ketua dan sekretaris harus match. Jangan sampai program ini yang tahu cuma ketua atau sekretaris atau anggota, karena kalau yang tahu program cuma ketua, ketika ketua sibuk, anggota nggak bisa jalan. Jadi harus semua tahu ya. Nanti kalau anggota sibuk, ketua backup. Tapi kalau ketua sibuk, bisa nanti disposisi ke anggota, oh programnya ini, kita ada rapat ini. Jadi walaupun ketua atau apa sibuk, masih bisa jalan di bawah gitu. Jadi harus dikonsep dan dikondisikan jauh-jauh hari ya. Ya kalau ada kendala nggak usah takut, dibaiki nanti gitu. Yang penting ada jalan. Silakan Fitri dan Ayu mau disampaikan, atau mau Richard ada yang mau disampaikan silakan terkait Komisi 5 udah sangat bagus. Jadi nggak apa-apa, mungkin kita program ini merchandise karena tiba-tiba ada opsi lain, ada rencana lain yang lebih bagus, nggak apa-apa kan, kita sambil jalan. Mungkin di depan kita, oh kita ada ini. Sambil jalan punya wawasan baru, punya jaringan, punya relasi baru kan, otomatis pola pikir dan mindset-nya berubah. Mungkin oh ada ide bagus ini gitu kan, bagus juga. Jadi sambil dibesarkan juga relasi gitu kan, mungkin ada event atau pameran apa kan, barang-barang itu nanti bisa dijual kan. Jadi oke lah sambil dimainkan. Makanya kan fungsi relasi ini perlu juga kan karena 34 provinsi mungkin kan di dinas mana atau kementerian apa itu kan perlu jalan juga. Yang penting ada produk dulu. Sebelum dijual kan harus ada produk. Kalau nggak ada produk apa yang mau dijual gitu ya. Silakan. Biar nggak terlalu lama kan, kalau ada yang mau disampaikan sampaikan. Kalau emang cukup ya kita cukupkan aja. Jadi kita nggak perlu panjang lebar. Tapi udah Ya, gimana? udah cukup. Ya. Udah clear ya intinya, Udah clear. Tinggal eksekusi aja. Pas ya. Ayo gimana Ayu? Tapi by the way itu emblemnya Mas Hendrit boleh diganti tuh. Iya nanti masih belum diganti nih. Gimana? Ada lagi? Ayu? Cukup Kak. Namanya apa emang? Cukup ya? Cukup. Ada lagi nggak Richard? Pas. Nanti kan itu pasti ada ide, ada gagasan, ada pendapat, ada masukan seiringan dengan berjalannya program nantinya kan. Kita lakukan dulu apa yang bisa ini. Ya. Nanti sambil jalan itu. Jadi sedikit lagi ya. Jadi terima kasih banyak atas program dan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Komisi 5. Saran kami tinggal dieksekusi aja, tinggal dikerjakan. Kalau ada kendala atau apa gitu ya, sampaikan aja dan komunikasikan aja. Intinya kita zero budget, gimana caranya itu bisa jalan ya. Kami tunggu progresnya ya, gimana nanti harus jalannya. Jadi segera aja habis ini, nggak ada lagi diskusi-diskusi lagi ya, yang penting jalan gitu ya. Oh kita ini, jadi langsung eksekusi. Nanti saya tanyakan ke Fitri atau ke Ayu atau yang lain. Yang penting tinggal jalan ya. Mungkin
Komisi 5 karena sudah clear dan sudah disampaikan ya. Mungkin terima kasih banyak. Kita bisa lanjut nanti di via grup atau via CP atau telepon kalau ada yang kurang jelas, kita saling koordinasi. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan menyusun program untuk Komisi 5 ya. Mudahan bisa jalan dan terrealisasi di 2021 dan bisa dikembangkan dengan inovasi baru. Sekian, saya kembalikan ke Cindy, bisa nanti ditutup juga ya sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semoga program kerja yang sudah dipaparkan di setiap komisi dapat berjalan dengan lancar. Untuk selebihnya, untuk koordinasi kita bisa lakukan secara internal, jadi di luar dari Rakernas ini. Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan diberikan waktu luang sehingga dapat mengikuti Rakernas di hari Minggu besok, di hari terakhir untuk penetapannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti Rakernas. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Oke ya, foto bersama ya. Tadi nggak ingat yang Komisi 2 tadi. Kita foto bersama. Siapa bisa bantu? Bisa bantu montokan dari situ, Cindy? Atau siapa? Jadi Yang pakai Cindy laptop? dan Bang, soalnya di laptop nge-zoom juga. Oh iya. Richard bisa bantu fotokan nggak? Yang pakai laptop? Saya pakai HP. Ya Pak, yang bisa bantu fotokan nggak? Ayo. Pakai HP. Gimana? Ada yang bisa bantu fotokan? Kalau nggak foto di capture aja. Misalnya kalau dari HP screenshotin satu-satu. Ya udah foto screen asal ada ya lah. Bisa, saya bantu. Oh ya Irfan saya bantu foto ya. Kasih aku biar on kamera aja. Bentar. Sudah kan ini? Kasih Babo udah belum kamu yang kasih Babo. Cuma bertiga aja Kak, kita nih yang video. Mana nih yang lain nih? Nggak open kamera mereka nih. Ayo. Sudah. 1, 2. Sip. Oke. Ya, sudah ya. Sampai jumpa ya, selamat beristirahat. Ya, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.